Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, datangnya Ramadan adalah pembawa berkah bagi umat Islam. Betapa tidak, hari-hari Ramadan penuh dengan ibadah. Siangnya kita melakukan puasa, sedangkan malamnya kita mengerjakan sholat tarawih. Alangkah indahnya hari-harimu wahai Ramadan. Engkau dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Berkah bagi orang yang berpuasa, berkah bagi orang yang melakukan derma, berkah bagi orang yang beriktikaf di masjid, berkah bagi orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, berkah bagi mereka yang mengerjakan sholat malam, berkah bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, berkah bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, berkah, berkah, dan berkah. Pada kajian sebelumnya, kita sudah menjelaskan mengenai ketetapan malam Lailatul Qadar dan juga keistimewaan serta keutamaannya. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar dan juga upaya untuk menggapainya. Di antara tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar adalah melihat suatu cahaya yang amat terang dan jelas. Namun bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya bulan, dan juga bukan cahaya lampu listrik. Kemudian termasuk di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah melihat pepohonan yang sedang bersujud, juga mendengar suara malaikat dan melihat wujud asli malaikat dengan sayap-sayapnya, baik mereka yang bersayap dua atau bahkan lebih dari itu. Para ulama menyebutkan bahwasanya Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Dan di pagi harinya, sinar matahari ini terbit dengan lembut. Tidak terasa panas sekali. Jadi itu adalah tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya barang siapa di antara kita yang menyaksikan salah satu dari tanda-tanda tersebut dalam keadaan sadar, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi, maka sungguh ia telah memperoleh malam 1000 bulan tersebut. Dan bagi yang melihatnya dalam kondisi mimpi, ini juga merupakan kebaikan baginya. Namun, kadar kebaikannya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang melihat dan mendapati dalam keadaan jaga. Sedangkan orang yang sama sekali tidak melihat salah satu tanda dari tanda-tanda tersebut, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar, jaga, tetapi ia menyibukkan diri dengan rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sholat malam dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia juga mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar serta memperoleh pahala dari ibadah yang ia kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengetahui betapa keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar, maka sudah sepatutnya kita mengerjakan upaya-upaya untuk menggapai malam tersebut, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Mengingat tidak adanya kepastian hari dan tanggal datangnya Lailatul Qadar, maka sudah tentu dianjurkan bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan serta berusaha untuk mengisi dan mempergunakan waktunya dengan berbagai macam ibadah. Baik itu berupa zikir, berdoa, membaca Al-Quran, i'tikaf, sholat-sholat sunnah, dan yang lainnya. Sholat sunnah di malam bulan Ramadan ini bisa dilakukan dengan jumlah bilangan yang banyak ataupun sedikit. Hanya saja memanjangkan bacaan surat dalam sholat dengan jumlah rakaat yang lebih sedikit itu lebih utama dibandingkan dengan memendekkan bacaan surat dengan sholat yang
jumlah rakaatnya lebih banyak. Amalan-amalan tersebut, terutama i'tikaf, ini sangat dianjurkan terlebih ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, rawahu Syaikhan. Yang mananya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan i'tikaf, berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keberkahan di malam ini, tetapi tidak dimungkinkan baginya untuk berbanyak ibadah, maka hendaknya ia melanggengkan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, sebagian dari mereka menyebutkan, barang siapa yang melanggengkan sholat subuh dan isya dengan berjamaah setiap hari selama bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar meskipun ia tidak mendapati tanda-tandanya. Bagi yang melihat salah satu dari tanda malam Lailatul Qadar, hendaknya ia membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu Tirmidzi. Makna dari doa ini adalah, ya Allah, sungguh Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi mulia, dan Engkau memberikan ampunan, oleh karenanya ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan doa yang seringkali dibaca dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, baik pada bulan Ramadan ataupun pada selain bulan Ramadan, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang mananya adalah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia serta kebajikan kelak di akhirat, dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bersama kelebihan bulan suci Ramadan serta berkah dari malam Lailatul Qadar yang amat mulia ini, alangkah baiknya jika kita menyiapkan diri kita masing-masing dengan bekal terbaik untuk menyambutnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperoleh apa yang kita inginkan dan juga kita dambakan, yakni menggapai malam Lailatul Qadar serta diterima rangkaian ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, sholat, dan yang lainnya, sehingga kita masuk di bulan berikutnya dalam keadaan berhari raya dengan sebenar-benarnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, laisal aidu liman labisal jadid lakinnahu liman ta'atuhu yazid. Artinya, makna hari raya yang sesungguhnya bukanlah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbusana baru, tetapi hari raya diperuntukkan bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan bekal untuk hari esok, hari kiamat. Kita berintrospeksi diri sebelum kita dihisab, dan marilah kita mempersiapkan diri kita dengan persiapan sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke liang lahat. Kematian ini laksana air, dan semua orang pasti akan meneguknya, dan kuburan ini laksana pintu, setiap orang pasti akan memasukinya. Malaikat tidak akan meminta izin kepada yang besar, sebagaimana dia juga tidak akan meminta izin kepada yang kecil. Dia tidak akan membiarkan orang yang kuat dan sehat, sebagaimana ia juga tidak membiarkan orang yang sakit dan tua renta. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita sambut akhirat kita dengan taubat, dengan ketaatan,
Orang yang berakal adalah orang yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai orientasi hidupnya di dunia yang fana ini, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan yang abadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan pikirkanlah apa yang akan kalian persembahkan untuk hari akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai dan mendapati malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اشتقنا